Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan. Bisa berjumpa lagi di dalam program Bible Study online CK7. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan pasal ini, mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan sebab Dia Allah yang baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kasih setia buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Heran kasih-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. perbuatan tangan-Mu atas hidupku, karya terindah, terbaik, termanis dan syukur Kau kerjakan bagiku. Karena yang ku bersyukur akan keberadaan-Mu, dahsyat dan sempurna rancangan Yesusku. Inaya sadara nama ya nama Yesus. Inaya nama ya nama. Haleluya.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu besar melingkupi seluruh kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kasih setiamu Kau nyatakan turun-temurun, bahkan dalam seluruh keberadaan kami, hidup kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, kasih setiamu nyata sempurna. Terpuji nama-Mu, berkati firman Tuhan yang akan kami baca sebentar dari 1 Tawarikh pasal yang ke-10 ini. Hikmat Allah, urapan Allah, turun bagi kami semua, untuk kami paham, kami mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman ini. Kau berbicara kepada kami dan sampaikan maksud-Mu, supaya kami hidup di dalamnya, dalam tuntunan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 1 Tawarikh pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 10 yang akan kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Di Alkitab saya terdapat di halaman 444 dan 445. Nah, sebelum kita baca, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penulis Tawarikh ini memberi 3 catatan penting. Jadi ada 3 catatan penting dari peristiwa mengenai kematian Saul, raja mesianik pertama dari umat Allah, bangsa Israel.
dengan topik Saul mati, juga sudah pernah dibahas bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Isinya hampir sama semua, kecuali di Tawarikh ini ada penambahan di ayat yang ke-13 dan ayat 14. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, 3 catatan penting itu akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah mengenai berakhirnya hidup kekuasaan dan dinasti dari Saul. Itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan pandu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk membaca ayat-ayat ini. Kita bisa mengikuti di rumah dan menyimaknya dengan baik, ya. Saya percaya masih cukup familiar, masih terngiang-ngiang ketika membahas topik yang sama di dalam 1 Samuel, ya. Baik, ayat pertama demikian firman Tuhan, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi Raja Saul bunuh diri. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka. Tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Nah, itu ayat pertama sampai yang ke-10. Jadi yang dicatat ini merupakan salah satu perang yang terdahsyat pada zaman Saul yang mengakibatkan kerugian, kekalahan, dan matinya Saul juga anak-anaknya. Jadi kalau boleh dikata Bapak Ibu dalam Tuhan, perang melawan Filistin di Gilboa itu merupakan Allah Tuhan yang membawa petaka besar bagi Israel. Ini tempat peperangan yang sudah biasa dipakai, ya. Pegunungan Gilboa itu adalah pegunungan yang berada atau terbentang di lembah Yisrael, menyatu dengan lembah Yisrael sebelah utara Israel, ya. Itu adalah wilayah Isakar, Bapak Ibu salam Tuhan. Pegunungan Gilboa atau juga lembah Yisrael juga disebut dengan lembah Harod atau lembah Megido. Di kemudian hari kalau kita nanti baca di Wahyu, ya, kita menemukan ada perang Harmagedon. Itu lembah Megido. Itu satu keseluruhan wilayah yang sangat luas. Dataran yang begitu luas yang biasa dipakai untuk berperang. Sana pernah mati juga Yosia, dibunuh oleh Firaun Neko. Jadi banyak kisah mengenai peperangan yang ada di lembah Yisrael ini. Dan peperangan dahsyat ini dipakai oleh Tuhan untuk
membawa petaka atau menyelesaikan kehidupan dari Saul dan dinastinya. Nah, kisah tragis kematian raja yang diurapi Tuhan ini, namun kemudian oleh karena pembangkangannya, ketidaksetiaannya, Tuhan tolak dia. Sekalipun dia ada raja mesianik. Mesianik artinya membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Mesianik artinya adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Namun Roh Kudus undur daripadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, perihal kematian Saul yang tragis ini, sesungguhnya disebabkan oleh kekerasan hati Saul sendiri. Saul sudah tahu, Saul sudah sadar, mengerti betul dia, bahwa Allah tidak lagi berada di pihak dia. Allah sudah menolak dia. Namun Saul tidak bertobat. Dia tidak merendahkan hati, lalu mencari Allah. Namun Saul di sini tetap ngotot untuk membangun dinastinya. Dia mau anaknya yang harus mewarisi tahta kerajaan, yang duduk di tahta kerajaan Israel. Padahal Yonatan sendiri yang diwanti-wanti akan menggantikan dia sudah menolak. Karena Yonatan juga tahu bahwa dia tidak pantas. Dan yang pantas menduduki istana itu adalah Daud. Bapak Ibu saudara Tuhan, akhirnya Saul dan seluruh penerus, para pangeran penerus tahta kerajaan Israel itu yang dianggap oleh Saul dan dilatih oleh Saul siap mewarisi tahta kerajaannya, akhirnya juga mati. Semua tewas dalam pertempuran yang dahsyat tersebut. Wow, ini peristiwa yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Sehingga dikatakan mereka begitu mendengar Israel kalah dan lari terbirit-birit mereka. Masyarakat di kota-kota langsung kabur meninggalkan kota, mengosongkan kota-kota itu. Dan kemudian kota-kota itu diduduki oleh orang Filistin. Sangat disayangkan, bukan? Tetapi ini cara yang dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan dosa Saul, untuk menyelesaikan, menghentikan dinasti Saul. Sebab sesungguhnya dialah Yahweh sendiri, Tuhan Allah Israel lah, Raja yang asli, yang pantas memerintah atas Israel. Dia pemilik Israel. Karena itu setiap raja yang diangkat harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai pilihan Tuhan. Dan dia yang mengangkat. Dia juga yang akan menurunkan raja-raja Israel. Karena punyalah dia. Punya Allah lah Israel. Milik kepunyaannya. Dialah raja yang sesungguhnya. Nah, kehancuran Saul sesungguhnya telah dimulai. Tadi saya katakan ya. Sejak Roh Kudus itu undur daripadanya. Artinya apa? Sudah nggak ada urapan Tuhan di dalam dirinya. Dia cuma raja namanya saja. Namun hebatnya Daud bisa menghormati bahwa dia adalah raja yang pernah diurapi oleh Tuhan. Itu hebatnya Daud. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika roh Allah undur daripada Saul, artinya Saul sudah nggak punya urapan sama sekali. Dia tidak disertai oleh Tuhan. Dan Saul itu sesungguhnya hidup hanya bagi dirinya sendiri. Dia berjuang dengan ambisinya yang tidak kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa Israel. Dan jahatnya lagi, dia berupaya menyingkirkan Daud dan berdiri berseberangan dengan Tuhan. Dia berdiri menentang rencana Allah. Dia keraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Pada akhirnya hidupnya dikuasai oleh kuasa maut. Saudaraku, kita harus menyadari, sungguh-sungguh harus menyadari, siapapun kita, bahwa ketika kita menjalani hidup ini, hidup yang kita jalani tidak selalu berjalan sesuai rencana kita.
Kalau kita mengakui bahwa kita adalah umat Allah, kita adalah orang dipimpin oleh Tuhan, kita adalah orang diurapi oleh Tuhan, harusnya kita menyadari ini sungguh-sungguh. Biarkanlah Allah dan waktunya bekerja dalam hidup kita. Jangan paksakan kehendak kita terjadi. Sekali lagi, hidup yang kita jalani tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Keadaan Tuhan menghentikan di tengah-tengah. Keadaan Tuhan sudah memberikan sinyal lebih dahulu. Supaya apa? Kita bertobat, kita berhenti sejenak, kita mereview lagi, kita memperhatikan lagi, kita lihat ke belakang, kita evaluasi perjalanan kehidupan kita, pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita, dan jangan ngotot, ikuti maunya Tuhan, rencana Tuhan biar terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, tadi yang pertama pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan bagian kedua ada di ayat yang ke-11. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini ayat yang memberi perbedaan dari berita buruk yang menggemparkan bangsa itu. Berita yang sangat tragis, karena peristiwa yang sangat mengerikan menimpa Israel, kehilangan raja. Namun diselipkan satu tindakan yang sangat superior dari kelompok orang-orang Yabes Gilead. Wow, mereka mencari di mana mayat Saul dan anak-anaknya tergeletak mati. Mereka mempersiapkan diri, pilih pahlawan yang gagah-gagah perkasa. Lalu mereka pergi ke medan pertempuran itu yang sudah sepi. Dan kemudian mereka menemukan, lalu mereka membawa pulang seluruh tubuh, lalu kemudian dibakar, kremasi, dan kemudian tulang-tulangnya dikubur di bawah pohon besar di Yabes, daerah Gilead. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yabes Gilead ini adalah suatu balas budi oleh karena tindakan baik Saul. Waktu awal-awal masih penuh dengan urapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, waktu itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-11 itu dicatat bahwa orang Yabes Gilead itu diancam oleh Nahas Raja Amon. Mereka mau dipermalukan. Namun kemudian mereka minta waktu untuk dialog, mereka mengirimkan pesan kepada saudara-saudaranya dan hal itu terdengar oleh Saul. Lalu Saul tampil membela kelompok orang-orang Yabes Gilead ini. Dan akhirnya Raja Amon kalah. Orang-orang dari Yabes Gilead ini dibebaskan, mereka lepas. Mereka tidak lupa apa yang dilakukan oleh Raja Saul yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman dan kejahatan Nahas, raja orang Amon itu. Tindakan orang-orang Yabes Gilead ini menjadi penawar rasa malu orang-orang Israel oleh karena kekalahan perang dan tanda terima kasih atas jasa Saul bagi mereka karena nyawa, hutang nyawa. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu kembali kepada kita. Amin. Apa yang pernah ditabur Saul, hal yang baik, tentu saja dicatat, tertera, terpatri di dalam hati orang-orang Yabes Gilead. Sehingga ketika mendengar berita duka seperti ini, mereka mau ambil, mereka mau cari, mereka pertaruhkan nyawa juga. Biar bagaimanapun, Saul adalah pahlawan mereka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang-orang yang kadangkala kebaikannya itu tertutupi oleh sedikit pelanggaran.
sehingga banyak orang melupakan. Banyak orang memperbincangkan lebih banyak kejelekan, kekurangan daripada kebaikan. Kita jangan menjadi orang seperti itu. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti Bible Study bukanlah orang-orang seperti itu. Kebaikannya patut kita ingat. Perbuatan buruknya kita bawa kepada Tuhan, kita doakan. Apa yang baik kita patut ingat dan teladani. Sebab apa? Hal yang sama juga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan lupa kebaikan orang. Amin. Tuhan juga sudah berbuat baik kepada kita. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kasih-Nya. Dia tidak pernah curang. Dia selalu baik dan adil bagi kita. Hal yang ketiga, bagian yang ketiga dari pasal ini terdapat di ayat yang berikutnya, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di bagian ketiga, di ayat yang ke-13 sampai 14 ini merupakan penegasan alasan Tuhan membiarkan, pakai tanda kutip, Tuhan membiarkan atau mengizinkan Saul dan Israel kalah. Penegasan ini adalah sebuah peringatan kepada umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan itu. Ya. Ini peringatan kepada mereka bahwa Saul itu mati karena sikapnya kepada Tuhan. Sebagai peringatan supaya umat Tuhan yang baru pulang dari pembuangan itu tidak mengulangi dari apa yang telah dilakukan Saul kepada Tuhan. Tuhan sudah mengangkat dia dari keluarga, dari suku yang paling kecil, Benyamin. Dikatakan oleh pengakuan Saul sendiri bahwa dia kaumnya pun kaum paling kecil, paling sederhana dan tidak terpandang. Mengapa aku dipilih jadi raja? Tetapi setelah dia menjadi raja, mendapat hak penuh begitu luar biasa memerintah atas Israel, dia lupa dari mana dia berangkat, dari mana Tuhan mengambil dia. Dia lupa asal usulnya. Lalu dia berlaku tidak hormat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, sikap apa saja yang tidak boleh diulangi oleh kaum sisa, kelompok yang baru pulang dari pembuangan ini dan sudah berada di negeri perjanjian. Dari sikap-sikap Saul yang tidak mereka ulangi lagi. Yang pertama, yaitu perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Saul berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ia tidak takut kehilangan. Ia takut kehilangan support dari masyarakat. Dari umat Tuhan, dari umat Israel. Ia takut kehilangan wibawa. Makanya dia lebih banyak mendengar umat, mendengar rakyat daripada mendengar suara Tuhan, mendengar nasihat dari Samuel. Dia takut kehilangan wibawa dan dia berupaya menyenangkan umat, menyenangkan hati mereka, mencari pujian dari umat, mencari hormat dari rakyat, cari-cari alasan segala hal, segala macam rupalah cara Saul untuk dapat simpati dari masyarakat, dari rakyat Israel. Dan dia melakukan pembenaran atas perbuatannya yang tidak setia itu. Wah, ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sungguh, dia membelakangi Tuhan. Dia berlaku tidak setia kepada Tuhan. Saul dalam hal ini mengandalkan manusia
dan tidak mengandalkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Mari tetaplah berharap kepada Tuhan dan jangan mengulangi seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Berlakulah setia. Saul yang kedua, ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11, ketika Samuel memerintahkan Saul untuk menumpas seluruh bangsa Amalek dari muka bumi, Tuhan punya perintah itu. Tapi dia membiarkan Agag hidup. Raja Agag itu hidup. Padahal ini musuh bebuyutan dan harus dimusnahkan sebab kedepannya akan terjadi peristiwa besar. Ya, Tuhan tahu jauh ke depan. Karena itu dia perintahkan Saul untuk memusnahkan, membinasakan Agag dan seluruh bangsa Amalek. Ini bangsa yang kejam, keji. Namun Saul tidak bertindak sesuai firman Tuhan yang diperintahkan oleh Samuel. Dan hanya melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Dinilai baik menurutnya. Dan pada akhirnya sungguh-sungguh Tuhan menolak dia. Lalu yang ketiga. Perbuatan tidak setia Saul atau perbuatan Saul yang menentang Allah. Yang tidak boleh diulangi oleh umat Tuhan. Yang baru pulang dari pembuangan itu. Bahwa Saul punya dosa. Meminta petunjuk dari arwah. Padahal di zaman Saul sudah memerintahkan seluruh penyihir-penyihir, pemanggil arwah, pelihat-pelihat, peramal-peramal harus dimusnahkan. Saul juga sendiri yang memimpin itu untuk memusnahkan. Tetapi dia sendiri pada akhirnya datang juga ke para pemanggil arwah itu. Dia tidak meminta petunjuk Tuhan dalam keterdesakan. Dia malah meminta petunjuk dari ahli-ahli, jampi para pelihat arwah. Wow. 1 Samuel pasal 28 ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu Salam Tuhan, kita pernah dan sudah mempelajari hal itu. Di sana dicatat bahwa roh Samuel muncul dan menyampaikan. Itu peneguhan dari Tuhan. Hukuman yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Sama juga disampaikan oleh arwah dari atau roh dari Samuel. Jadi apa yang tampil itu sebenarnya bentuknya peneguhan, mengokohkan hukuman yang diberikan Tuhan kepada Saul. Saul sekali lagi tidak taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Salam Tuhan, kematian Saul dan anak-anaknya merupakan intervensi Allah dalam menghentikan sikap arogansi manusia terhadap rencana Allah atas umatnya. Sekaligus sebagai tanda pengingat kepada Israel bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu raja yang duduk memerintah atas Israel, atas umat Allah harus tunduk pada otoritas Tuhan. Allah adalah raja yang sesungguhnya atas Israel. Nah, kita juga semua yang duduk sebagai para pemimpin, pemegang jabatan di pelayanan di gereja Tuhan. Anda duduk, Anda melayani, itu Anda membawa nama Tuhan. Otoritas Tuhan ada atasmu. Karena itu kita yang duduk, kita yang memimpin harus tunduk kepada Allah, kepada Tuhan. Dia yang mempunyai gereja, Dia yang punya umat. Kita harus memimpin sesuai otoritas yang datang daripada Tuhan. Tidak melampaui otoritas itu sendiri. Seberapa batas otoritas itu yang telah Tuhan percayakan, sebesar itu yang kita lakukan. Saudaraku, pesan Tuhan buat kita telah disampaikan juga kepada kaum sisah yang baru pulang dari pembuangan itu. Dan itu sungguh-sungguh harus kita pahami agar kita berlaku setia kepada Tuhan. Agar kita berpegang atau taat kepada firman Tuhan. Agar kita selalu mengandalkan Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan dari hari ke sehari. Kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu melakukan firman Tuhan dari hari ke sehari.
hidup sesuai firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Itu pesan Tuhan melalui pasal 10 ini. Dan jangan berhenti untuk menabur kebaikan, sebab kebaikan akan selalu menemukan jalan kembali kepada kita yang telah menaburnya. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan dari pasal 10 ayat pertama sampai 14. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu kepada kami, bahwa kami harus berlaku setia. Kami harus berlaku taat kepada Tuhan. Dan kami tidak boleh mengabaikan, melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan orang-orang atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Supaya kami terus berlaku setia kepada Tuhan. Supaya kami, baik kepala keluarga, istri, anak-anak, gereja-Mu, untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan meminta tuntunan Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu dari hari ke hari. Hamba berdoa, berkati para pemimpin kami, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Berkati kepala-kepala keluarga, berkati ibu rumah tangga, berkati anak-anak. Berkati gembala-gembala kul, berkati semua kami ya Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, studi, Tuhan berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ajar kami setia, ajar kami taat, ajar kami hidup di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap berdiri dan hidup sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan, anak-anak kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan sebelum kami akhiri Bible Study hari ini, kami arahkan hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita, mulai saat ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.